Mudah-mudahan kalian ada gubernur konten ternyata yang dibela-bela sama buzzernya. Kalau dibela buzzer pak, saya fit buzzer bilang. Rakyat itu tutup dengan konten-kontennya seolah-olah pro rakyat cilik. Bohong pak, ini bagi saya patut diduga ini kayak kerajaan. Jadi dia panggilin semua anak buahnya ke rumah. KDM jangan terlalu pencitraan. Enough is enough. Stop pencitraan. Gara-gara Pak Dedi, yo. Ngadu dombakan masyarakat yo. Gara-gara Pak Dedi. Silakan. Siap. Dam, gara-gara Pak Dedi dam yo. Diadu dombakan masyarakat. Benar. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Utomo DU. Kita mau update ya tentang demo buruh ini tanggal 30 ya sekarang ini ya. Dan ada lagi, ya Allah, ada lagi ya. Kemarin Presiden buruh ngomong KDM pembohong ya. Terus ada lagi Bang Ares yang ngatain tai kayak Fitri Amoy itu juga. Sekarang ada baru lagi ini, baru fresh ini oknum buruh yang ngomong KDM pembohong juga ya. Dan ada update banyak lah update ini ya. Ikuti terus saja video ini sampai selesai. Dan buat kalian pendatang baru jangan lupa subscribe. Kalian juga yang pengen kaos seperti ini, kaos Kang Dedi, banyak pilihan. Tinggal klik aja di deskripsi. Atau kalau ada lewat itu ya linknya, kalian bisa langsung klik ya. Kalau mau jalur yang lebih lengkap itu di deskripsi, banyak pilihan. Kalian bisa pilih salah satu ya, harganya bervariasi. Mas Dew pilih yang 60 ribuan ya. Oke, yuk langsung aja dengan video pertama ya. Let's go ya. Ini update dulu ya dari KDM pagi ini. Lagi diturunin nih mau bocah nih Bang, orang bagus-bagus kok ditempelin iklan. Betul. Elektronik kipes ini Nggak Bang. boleh nih. Oke, itu aja infonya Bang. Lagi diturunin anak-anak. Assalamualaikum, sampurasun, lijeng enjing wargi Jabar. Hatur nuhun ya pada warga yang punya kesadaran untuk menurunkan banner di tiang PJU. Seluruh tiang PJU di seluruh provinsi Jawa Barat dilarang memasang iklan apapun, termasuk di pohon-pohon tidak boleh memasang iklan dan memakunya, karena itu peruntukannya untuk kenyamanan, keindahan, dan manfaat bagi kepentingan warga. Terima kasih Akang yang telah membantu pemerintah untuk menjaga fasilitas umum. Salam untuk semuanya. Besok kita menjelang malam tahun baru. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Tetap bahagia, waspada, karena bencana mengintip kita. Dan semoga kita semua, rakyat Jawa Barat dan seluruh Indonesia, dijauhkan dari bencana. Amin ya. Ini ada update berikutnya. Ini ada seorang bapak-bapak yang ngajak adik kecil ini, anaknya ya. Ini lagi viral ya di TikTok. Ternyata warga Jawa Barat dan ini direspon oleh Kang Deddy Mulyadi ya. Itu ya. Ini ternyata yang rame di media sosial itu Wong Cirebon. Cirebon ya? Iya, punya anak. Terus kemudian istrinya pergi ke Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi TKI udah 2 bulan. Anaknya diurus sama bapak. Karena terjerat Bank NBK. 8 juta. Bang Emok. Bang Emok. Sudah ini diantar Pak Kuwo mau ke Babin. Terima kasih semuanya, dan mulai besok dia kerja kuli nyangkul di tempat saya, ya. Kuli nyangkul, ya, kuli nyangkul di sini lumayan lah, 150.000 sehari. Videonya apa? 150.000 sehari daripada ini. Nanti anaknya tinggal di sini dulu sama anaknya yang perempuan, ya. Nanti bulan Januari kita persiapan untuk kerja tenaga kebersihan jalan provinsi yang lagi rame. Jembatan apa itu? Pamulihan. Terima kasih Pak Ku ya. Sudah nganter warganya ke sini. Ternyata dia orang aslinya asalnya dari Desa Kertamukti. Sudah berapa puluh tahun ke Cirebon? Waduh lama. Iya. Oke, lanjut ke buruh tadi ya. SPI dan aliansi serikat buruh di DKI, di Jawa Barat, dan daerah-daerah lain
akan melakukan aksi besar-besaran di Istana Negara 2 hari berturut-turut pada tanggal 29 Desember dan dilanjutkan 30 Desember 2025. Aksi akan diikuti ribuan buruh Jawa Barat, Banten, DKI. Untuk aksi tanggal 29 Desember diikuti 1000 buruh. 1000. Titik kumpul Patung Kuda jam 10. Untuk aksi Yang hari ini ya. 30 Desember diikuti minimal 10.000 buruh di Istana Negara dengan titik kumpul Patung Kuda jam 10. Untuk aksi 30 Desember akan ada konvoi motor. Jadi direncanakan buruh-buruh se-Jawa Barat ya akan melakukan konvoi motor 10.000 motor sampai dengan 20.000 motor ya rencananya. SPI dan aliansi-aliansi serikat buruh di DKI, di Jawa Barat dan daerah-daerah lain akan melakukan aksi besar-besaran Sorry. di Istana Udah Negara. Udah ngulang ternyata. Jadi intinya hari ini yang tanggal 30 Desember ini yang terbesar gitu ya. Jadi 10.000 tadi katanya minimal katanya ya. Yang lebih besar dari kemarin. Kalau kemarin katanya cuma 1.000 kan. Oke, coba kita lihat. Nah, ada yang ini. bilang nih, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi itu pembohong. Nih lihat videonya sampai full ya. Ini Gubernur Jawa Barat ini pembohong. Dari awal runtutan udah bohong terus tuh. Wah, ini Kang Deddy Gubernur memang kayaknya pro nih terhadap buruh. Kita sudah agak bangga lah. Ternyata kita di prank. Sudah saat di SK kan, ternyata apa yang statementnya Deddy Mulyadi sebagai gubernur, semuanya nggak benar. Kenapa nggak benar? Contoh, statementnya bahwa semua rekomendasi dikembalikan dan tidak dirubah. Tuh, 7 kabupaten kota rekomendasikan tidak di SK kan. Bahwa dari 19 kabupaten kota itu usulan KPLI itu kelompok industri Bang, sektor gitu kan. Ada usulan sekitar 486 di 19 kabupaten kota. SK kan hanya 49 atau KPLI. Yang tidak di SK kan 437 usulan. Dari mana Deddy Mulyadi Gubernur sampaikan bahwa tidak mengembalikan dan tidak merubah? Bohong udah yang disampaikan. Bisa dibilang keputusan UMSK kemarin tidak sesuai dengan diucapkan gitu ya Bang? Tidak termasuk nih Bang yang perlu diketahui di TikTok rame bahwa Deddy Mulyadi menyampaikan untuk UMSK Purwakarta tidak di SK-kan karena tidak ada angka rupiahnya. Di TikToknya tuh yang rame kan? Iya sih dari Purwakarta. Dari Purwakarta. Padahal kalau dibaca detail di situ dari Purwakarta itu ada angka desimalnya 0,7 kenaikan UMSK-nya dan lampirannya itu ada angka rupiahnya. Jadi bohong besar kalau bilang Purwakarta nggak ada angka rupiah ya. Ada angka. Malah dia yang bohong gitu. Padahal di video sebelumnya ya udah dijelasin ya. Di kepala dinasnya aja bilang memang nggak mencantumkan itu ke KDM ya. KDM juga udah membantah. Kita nggak tahu ada apa, nggak dilampirkan memang yang dari Purwakarta ya. Nggak tahu dia dapat data dari mana. Ya, kabupaten yang mengusulkan itu semua ada angka, satu pun yang nggak ada angka. Ini framing yang menurut saya olah paling bijaksana. Fakta yang ada, bagi saya ini Gubernur Jawa Barat ini pembohong. Dari awal runtutan itu udah bohong terus tuh. Masyarakat masih ngasih nyinyirin buruh pada saat nuntut Deddy tahu sebagai gubernur sekali. Jadi kalau saya nyebut Deddy Mulyadi sebagai gubernur pribadi, gitu Bang. Ya, ini ada lanjutannya ya. Ada gubernur konten ternyata yang dibela-bela sama buzzernya. Kalau dibela buzzer Pak, saya fake buzzer bilang. Kenal hari kemarin tuh, yang saya suruh ngomenin TikToknya Deddy Mulyadi, itu istri saya sendiri. Komen di akun resminya. Akun resminya tentang yang menyatakan UMSK Purwakarta tidak ada angka. Saya minta kepada istri, karena saya emang gaptek Bang, saya nggak punya TikTok. Nah, dia gaptek. Istri coba komenin, tak kasih kirimin datang rekomendasi Bupati Purwakarta ada angka itu kita gitu. Tadi disebutkan ya. Yang disebutkan. Setelah dinaikin ke komen TikToknya Deddy Mulyadi, nggak hitungan menit dihapus. Saya minta lagi tuh, komen sekali lagi, naikin lagi, dihapus lagi. Belum dinaikin tak suruh screenshot dulu kan? Screenshotannya yang ketiga ngomenin lagi, tak suruh nulis ini loh data tadi saya kirim dihapus, baru naik dihapus lagi. Bentar ya, ini katanya dihapus ya. Emang yakin itu dihapus ya?
kan katanya dia gaptek ya. Ada beberapa kemungkinan ya, jangan-jangan dia nggak tahu caranya komen. Nah, misalnya kayak gitu kan namanya gaptek ya, nyuruh istrinya kan, mungkin istrinya juga bilangnya udah komen, bisa jadi juga istrinya mohon maaf ya dalam hati nggak srek sama suaminya, bisa jadi kan nggak tahu kita udah tak tulis, setelah dicek nggak ada. Bisa jadi istrinya penggemar KDM juga ya, kayak yang siapa Bang Ares itu katanya gitu ya. Aduh. Lanjut ya. Kenapa? Ini anti kritik. Jadi bohong kalau dia di itu nggak anti kritik. Anti dengan realitas apa? Konten dia yang di media sosial itu nggak dikritik, nggak mau diluruskan. Berarti kan anti kritik. Ada gubernur konten. Iya. Memang nggak masuk akal ya yang disampaikan nih ya. Bayangin ya kalau kalian misal di TikTok ya, KDM bikin video itu yang nonton jutaan guys ya. Yang komen tuh ribuan bahkan puluhan ribu. Masuk akal nggak kira-kira KDM atau stafnya itu hanya mengetahui 1-2 komen aja, 1-2 komen, 10 aja nggak tahu dia, nggak mungkin mantau 1-2 komen itu, nggak masuk akal ya kalau menurut Mas DU ya. Ribuan, kalau nggak percaya mampir sendiri lah di akun TikToknya KDM, yang komen itu banyak banget ya, kok dia pede banget. Atau gini ya, kalau menurut Mas DU ya, yang paling masuk akal kemungkinannya itu sebenarnya nggak dihapus. Dia komennya itu masih ada sampai hari ini, mungkin masih ada, tapi ketumpuk komen lain kan banyak ribuan ya. Dia mau cari itu kan harus scroll dulu, posisinya belum tentu di atas, komentar terbaru belum tentu di atas, kan random itu ya gitu kan, tergantung settingan di akunnya ya kan, akunnya KDM random itu isinya, belum tentu yang paling terbaru komen di atas. Kalaupun memang yang terbaru komen di atas, yang komen tuh ada terus, jadi ketumpuk gitu loh. Kalau menurut Mas Dewo nggak terhapus itu, ada, cuman dia nyarinya nggak ketemu aja karena yang komen tuh ribuan bahkan puluhan ribu ya. Ini Bapak terlanjur menyimpulkan, aduh suzon sih. Lanjut ya, ini yang kemarin tapi jelasnya ini ya. Masih ada 11 kota kabupaten lainnya yang sampai dengan hari ini tidak memiliki kejelasan. Oleh karena itu, kita semua hari ini meminta keadilan kepada Gubernur Jawa Barat agar 11 kota kabupaten direvisi juga tentang wawasannya, betul tidak? Betul tidak kawan-kawan? Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Ini kayak gini merusak kayak gini nih. Iya, boleh anarkis nih. Ya, ini kita update yang terbaru. Ini jawabannya dulu ya. Basicing Pak, jadi harus memunculkan angka. Enggak, dasar hukumnya apa? Oh, PP 49 tahun 2025 Pak. Yang belum paham. Ada itu. Ada. Bahwa Kepgub Ya. harus mencantumkan besaran angka. Karena problemnya politiknya jadi di gubernur. Betul sekali. Jadi politiknya jadi di gubernur. Jadi menurut saya gubernurnya terlalu seksi Betul ya. untuk jadi sorotan politik upah, karena upah ini kan politik sebenarnya, bukan hanya sekedar besaran angka buruh tetapi juga politik gitu loh. Ada politiknya juga gitu loh. Ya politiknya apa? Ya politik perburuhan itu kan politik juga gitu loh. Nah ini yang menurut saya harusnya kita ini di general. Jadi gini, kita ini hanya netapin upah minimum kabupaten kota itu oke.
kan gitu loh Pak. Karena kan angka yang dulu dan angka yang sekarang jelas angkanya cuma satu kabupaten kota satu kan gitu loh. Kemudian UMSK itu kan sudah pada ranah di perusahaan masing-masing. Nah seharusnya dalam pandangan saya kalau nggak ada PP itu cukup gubernur menetapkan besaran angka di kelompok KBLI-nya. Nah, lalu gitu ya. Nggak ada angkanya juga Pak. Walaupun di presentasi tapi dimunculkan angkanya. Dulu juga. Nah kemudian besaran upah UMSK-nya itu kan di perusahaannya masing-masing. Seharusnya itu menjadi pembahasan antara bipartit, antara pengusaha dengan. Iya itu ya. Jadi juga dari peraturan pemerintah juga agak ya kurang gimana gitu ya. Kacau. Ada gubernur konten ternyata yang dibela-bela sama buzzernya. Kalau dibela buzzer Pak, saya fit buzzer bilang. Kenal hari kemarin tuh, yang saya suruh ngomenin TikToknya Deddy Mulyadi, itu istri saya sendiri. Komen di akun resminya. Akun resminya tentang yang menyatakan MSK Purwakarta tidak ada angka. Saya minta kepada istri, mas saya memang gaptek Pak, saya nggak punya TikTok dan segala macam, minta istri coba komenin, tak kasih kirimin datang rekomendasi Bupati Purwakarta ada angka itu kira-kira Tadi disebutkan ya. yang disebutkan. Setelah dinaikin ke komen TikToknya Deddy Mulyadi, nggak hitungan menit dihapus. Saya minta lagi tuh, komen sekali lagi, naikin lagi, dihapus lagi. Belum dinaikin tak suruh screenshot dulu kan? Screenshotannya yang ketiga lo ngomenin lagi, tak suruh nulis ini loh data tadi saya kirim dihapus, baru naik dihapus lagi. Ini kan orang rame nih, gubernur mencoret usulan diantaranya dari Purwakarta. Saya ngomong Purwakarta, saya tanya, Purwakarta ngusulin angka-angka enggak? Tidak ada. Hanya selembar usulan angka kenaikan yang perkalian itu. Iya betul. Ya. Yang artinya bahwa tidak ada lampiran. Tidak ada. Sekali lagi, tidak ada lampiran kan? Jadi Purwakarta tidak mengusulkan lampiran. Tidak mengusulkan lampiran. Karena buruhnya ngotot bahwa mengusulkan berdasar dengan lampirannya. Ada lampirannya enggak? Tidak ada Pak, Bapak ngusulin pakai lampiran nggak? Tidak. Makanya jelasin sama buruhnya, ngusulin nggak pakai lampiran. Sampai bos-bos serikat buruhnya ke saya berbohong gimana? Tidak ada lampiran ya? Jadi Bapak mengusulkan. Kenapa Bapak tidak mengusulkan tidak ada lampirannya? Tadi Pak ada kesulitan untuk penentuan upah sektoral yang ada di perusahaan. Nah itu kita tuh pada waktu itu Pak ya. Jadi yang kita rumuskan formula dan KBLI-nya. Oke. Gitu. Nah ini belum terumuskan yang tidak cukup waktu. Tidak cukup waktu itu. Jadi intinya Purwakarta itu, ya kan? Betul. Bapak sebagai Ketua Dewan Pengupahan mengusulkan tidak ada lampiran UMSK. Betul. Masyarakat itu tutup dengan konten-kontennya seolah-olah pro rakyat cilik. Bohong Pak, ini buruh aja nggak dipikir kok, nggak bohong kan? Buruh itu partai buruh PFMI ya, kerja juga salah satu pendukung ya. Pendukung kita partai buruh, saya ketua partai buruh, saya pendukung. Maka kita mau cabut dukungan Bang. Buat apa kita dukung gubernur yang nggak pro terhadap buruh? Rencana kita mau cabut dukungan juga dari partai buruh. Nah, kita ganti gubernur berulang-ulang ternyata nggak sama, ya kan? Yang konon katanya apa, yang satu pro pengusaha, pro ini sekarang katanya pro rakyat kecil. Pro itu kan nirpur Bang, kalau bahasa ekonomi. Nirpur itu mendekati miskin. Jadi dikala buruh itu nggak gaji 2 bulan, dia pasti jatuh miskin. Ini kan yang harus difikirkan oleh seorang kepala daerah, khususnya gubernur, harus mengambil kebijakan. Dikala upah tinggi, roda perekonomian akan berjalan. Hingga daya beli masyarakatnya tinggi, pertumbuhan ekonominya pasti naik. Itu udah rumus. Sekarang ke Alfamaret, belanja di pasar siap mayoritas 22 juta formal dan informal di Jawa Barat, kan? Dengan jumlah penduduk 3,7,8. Lebih dari 50% itu kaum buruh yang melakukan belanja. Itu Bang. Di perekonomian digerakkan juga oleh buruh ya Bang ya, secara tidak langsung. Kan bagi saya patut diduga ini kayak kerajaan. Jadi dia panggilin semua anak buahnya ke rumah. Belum paham betul tentang administrasi negara. Ini termasuk UMSK ini memutuskan kebijakan daerah, tapi dipanggilnya Bupati Wakota dan Kadisnaker itu di rumahnya, rumah pribadi Tembur Pakuan itu. Tidak tahu ini apakah pemerintah pusat nyorotin ini atau enggak. Nah, idealnya saya, pemahaman saya, yang namanya memutuskan rapat koordinasi tentang kebijakan pemerintahan kan ada. Buat apa itu ada gedung sate? Kantor gubernur begitu megahnya itu buat apa?
ya kan bagi saya patut diduga ini kayak kerajaan. Jadi dia panggilin semua anak buahnya ke rumah. Harusnya kan nggak boleh secara etika bicara tentang orang awam, tentang ketenagakerjaan, saya etika aja memutuskan kebijakan. Saya mengundang bupati wali kota, minimalnya rumah dinas lah masih ada sangkut paut dengan gedung gubernur gitu kan, kantor gubernur, dinas, rumah pribadi di Lembur Pakuan. Ini kan pengen apa? Di Jawa Barat mau dibikin kerajaan, dan ini secara etika harusnya nggak boleh. Etika, sepemahaman saya orang awam tentang tata negaraan ya, administrasi negara. Untuk bupati, untuk kepala-kepala dinas di rumahnya, ada apa gitu kan? Jadi seolah-olah itu kayak temang-temangnya dipanggil oleh raja, padahal dia dipilih di masing-masing wilayah. Dan betul. Mudah-mudahan kalian Oke, pantau aja terus lah. Kalau sudah ada bukti enak ya. Oke, sehat selalu. Tetap baraya pasukan Bapak Aing ulah cicik. Warga, ayah wae tah si teteh tah tempok kemana? Ampun. Kunaon teteh teriak bakar mah besok tuh tanggal 31 malam tahun baruan, bakar jagung, bakar sate ayam, sate kambing, bukan bakar gedung sate ya. Aduh, ingat anak sama laki di rumah teh, kagak usah sok jagoan kayak begitu teh. Geram keciduk ntar nangis mewek jatuhnya itu teteh tuh provokator teh kalau kayak begitu teh. Ya Tuhan, apa petang-petang kayak begitu teriak bakar ya Allah. Kagak tahu itu fasilitas umum gedung sate tuh, punya negara begitu itu ya, gedung sate. Ya Allah, mau bakar besok bakar mah teh. Yang cocok buat teteh membakar apa? Bakar sampah ya. Si sehat dah tehnya, si sehat rezekina sing dibabarikeun nya, sing dibabarikeun milik rezekina tehnya. Emeh ulah teriak-teriak bakar gitu. Ih, geuleuh kadelehna ge nya, geuleuh rujit beneran ya si Itwil. Ampun dah. Udah bye. Tahu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rekan telur ya. Iya mah pesan ke Pak Gubernurnya Kang Dedi. Disemet ayeuna ka payun mah Pak ya. Lamun aya jalmi anu nyerang personal ya, anu sanes berisik, ujaran kebencian gitu, ulah dipanggil atau ditemuin. Nantinya kebiasaan, ntar yang lain ngikutin Mbak ya, ngikutin hal yang sama. Eta ge nungges ge ngahina ka Dedi mah, Papa Dedi mah di naon teh dipanggil, dibere duit atau ditemuin gitu. Oke. Jalmi teh makin seueur Pak anu ngalakukeun hal nu kitu. Sabab naon? Dijadikeun peluang. Jadi lamun aya kalepatan gitu mending kene diproses we secara hukum gitu, sebagai bentuk tanggung jawab ya. Kan berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Dimaafin Pak, tapi proses hukumnya harus dilanjut, ditindak, jangan dibiarin. Itu aja Pak, saya sebagai warga Jawa Barat pesannya sama Bapak. Assalamualaikum, sampurasun. Assalamualaikum. Iya mah kita berandai-andai lah ya. Kalau saya yang memiliki pabrik sebuah perusahaan, atau gila, saya memiliki sebuah perusahaan yang memiliki banyak buruh, ya, atau memproduksi sesuatu gitu. Lalu kemudian gini, saya mempunyai buruh yang pangkatnya tuh presiden buruh se-Indonesia. Lalu kalau dia bekerja bawa Alphard,
terus bawa pengawal misalkan. Kira-kira perasaan orang sebagai pemilik perusahaan kumaha? Gegebegan aing mah. Urang mah hayang ya maksudnya tuh asa panggiljeun politikus atau birokrat lah gitunya. Jadi bukan masalah pakaian, pakai jas, pakai polente, pakai mobil apa, eta mah hak pribadi masuk. Cuma orang mah reuas euy lamun gegebegan unggal poe teh mun aya kebijakan anjir ieu presiden buruh teh anak buah aing atau aduh digaji kurang. Aduh, gaji kumaha aman tuh gegebegan sih. Jadi pengusaha ge tetep we kudu berharap gubernur Jawa Barat teh adil. Dalamun kan keberlangsungan perusahaannya kan diperlukan karena ngegaji jelema segala macam. Terus yang namanya bisnis makanya ada mitra segala macam perlu diamankan. Tak gitu gegebeganana bagaimana bos memiliki atau pemilik perusahaan memiliki anak buah atau buruhnya yang digaji oleh dia sebagai gegedugna buruh sa Indonesia sok bayangkeun. Jika kumaha men perlunya pemerintah, perlunya gubernur menjadi penyeimbang, menjadi regulasi lah adil untuk pengusaha dan adil buat buruhnya. Iya mah kita nggak habis pikir sama buruh-buruh yang ada di Indonesia nih, yang terutama yang kemarin yang di Jawa Barat loh, yang demo mau kenaikan gaji. Aduh, pengen gajinya besar tapi skill kagak ada. Kalau lu mau gaji gede, skill lu mainin, skill lu tingkatin, baru gaji gede ya. Kalau perlu punya usaha sendiri, kalau punya skill baru lu gaji lu gede. Kalau lu mau gaji gede, kalau lu punya penghasilan gede, jadi pembisnis, jadi pengusaha, jangan jadi pekerja ya. Otak lo dipakai. Demo-demo, ngemis-ngemis, minta tolong ke pemerintah, pengen gajinya digedein. Ketika ada DPHK-an, ada pengangguran banyak, keluar-keluar lagi lu pada monyet lu pada semua. Kagak paham gue pola pikirnya. Kayaknya nih orang-orang kayak buruh-buruh kayak gini diperalat nih sama ketua partai siapa itu, buruh kan, yang ketua partai buruh tuh memperjuangin cuma kenaikan gaji doang. Ketika ada buruhnya pada DPHK aja pada diam aja, lupa aja monyet. Gaji aja diperjuangin lu pada. Ketika buruh banyak di PHK aja pada diam-diam bae lu. Gaji aja pada dipotongin buat lu pada. Buat pengurus-pengurus apa? Serikat buruh no. Gaji aja dipotongin no buruh-buruh no. Ketika ada buruh di PHK aja pada diem-diem bae lu. Keluar-keluarnya pada pengen naik gaji aja. Kenapa lu? Pengen naik juga lu iurannya. Buruhnya lagi boloon. Ongo, tau gak lu buruh yang mau ikut-ikutan demo nih yang kemarin noh di Sudung Sate sama pembukaan apa yang di Subang noh. Nggak punya otak lu pada. Mikir jadi orang mah, masih untung lu punya kerjaan. Mana yang lain juga banyak yang nganggur no. Banyak pengangguran keluar-keluar. Udah nggak ada pengangguran, keluar-keluar pengen naik gaji. Orak. Nggak habis pikir. Keras ya. Ya, tidak memuaskan pekerja, kita akan melakukan aksi mogok nasional. Nggak usah nantang-nantang mogok kerja nasional, Pak. Kalau berhenti aja. Saya tantang kalian semua tukang demo ya. Berani nggak berhenti? Masih banyak yang butuh itu pekerjaan. Saya ambil contoh untuk Purwakarta ya. Purwakarta 4.700.000. Kenaikan 300 ya. Udah 5 juta lebih. Berarti kan 5.900.000 berapa tuh kan? Dibandingin gaji saya ya, cuma 3.200.000. Udah 2 tahun cuma naik 200, bayangin. Padahal saya udah pernah komplain itu masalah gaji, tapi nggak digubris karena mereka nggak punya anak yang kuliah. Lebih besar kenaikan gaji karyawan saya, gaji anak buah saya daripada saya, tapi saya diem aja. Karena saya butuh pekerjaan ini. Saya diem aja. Nah, kalian yang udah gajinya hampir 5 juta ya, ngecobrak di akhir tahun, demo-demo segala rupa, nantang-nantangin mogok lah. Mogok lah. Kalau perlu berhenti sekalian, masih banyak yang butuh itu pekerjaan.
Ini kita geser ke case yang lain ya, di Parung apa? Di mana nih? Cipinang ya. Iya, di Cipinang. Pokoknya yang terdampak penutupan tambang ya. Ini ada demo-demo katanya soal kompensasi yang nggak beres, malah nyalain KDM lagi ya. Padahal biasanya kan karena data dari kelurahan yang nggak akurat gitu ya. Lanjut ya. Gara-gara Pak Dedi, Gara-gara Pak Dedi. Ayo, gara-gara Pak Dedi yo. Adu dombakan masyarakat yo, gara-gara Pak Dedi. Silakan. Siap. Ya. Kalau mau gimana ini? Pemda. Dam, gara-gara Pak Dedi dam yo. Diadu dombakan masyarakat. Benar. Masyarakat diadu dombakan gara-gara Pak Dedi katanya. Ini gimana ya, katanya gara-gara KDM ini rakyat masyarakat diadu domba gitu katanya. Waduh, ada-ada aja ini orang demo ya. Ini pokoknya tentang demo lah ya. Nah ini ya. Tambang ditutup. Dedi, dah, Gubernur Jawa Barat. Oh, akang hoyong dipanggil. Ame uih kenging duit. Pedikot bebe akan. Hoyong dipanggil. Ame kenging duit gitunya. Si akang ayam pinternya. Nya kasep bener. Mohon, aduh, eta lamai mandi tanya kolah nya. Nya wios kang ke dipanggil ke Kang Dedi, ke di pasar amplop Kang Dedi, tenang weh. Nya lumayan atuh 1 juta 2 juta mah 3 juta gedena tuh. Keur mayar slot, nya. Ya keur mayar slot, mayar hutang ka warung lah nu karitu we. Heeh. Geus caci maki sok terus. Kan kita dipanggil wihna kan kenging amplop gitu nya. Anjing ngerakeun. Iya. Ini ya. Ada juga yang ngata-ngatain apa nih? Coba. Delek kusia Dedi, dah, Gubernur Jawa Barat. Jebleh itu apa ya kalian yang orang Jawa Barat? Mungkin bisa bantu di kolom komentar ya, ditulis ya. Ya intinya bener kata Kang ini dan juga kata Kang Telur Murket tadi ya. Kok orang yang habis jelek-jelekin dipanggil KDM? Kang Telur Murket bilang ya kalau bisa nggak usah dipanggil Kang. Nanti malah jadi langganan, jelek-jelekin habis itu dipanggil, jelek-jelekin dipanggil gitu ya. Ini apakah mau dipanggil juga ya yang ngatain jeble tadi gitu ya. Ini ada lagi nih biasa ya, kalau ini sih pembenci KDM. Ntar buat para pendukung KDM saha wae pokoknya malah iya ya tantangan terbuka. Para pemuja KDM nggak usah belagu, nggak usah so jagoan. Kalau memang pemberani, ayo saya tantang kalian, mau di mana, mau seperti apa gaya lu, gue jabanin. Gitu. Lu jual, gua beli. Ditampi Kang Cecep ya. Tantangan anak ya Asep Gempar orang Bandung ti buah batu Kang nepangkeun hoyong nyobian sarang anu nangtang pendukung KDM tak abdi Kang, simpatisan KDM Bapak Aing, Bapak Salerea, perwakilan teh abdi Kang, diantos Kang Cecep, bade iraha, bade di mana tempatna mangga telangkung akang, orang bikin hitam di atas putih jeung abdi, sabubukna Kang, omat, nye. Akan meli ku saya diborong Kang, nye diantos ku abdi diborong Kang. Tengen nah ya pendukung KDM diajak duel, yuk Kang, tos lami abdi teu usik ya, hoyong nyobian diusikeun deui dar Kang, 80 kilo Kang abdi Kang, diantos Kang Cecepnya walaranana saenggalna Kang urang usik babarengan di Pakalangan. Iya.
Tapi nggak mungkin berani Kang Cecep tuh ya. Soalnya sama Kang Telur aja pernah tuh kan ya. Katanya mau nemuin ternyata nggak berani lah ya, intinya kayak gitu. Cuman ngomong aja. Ya guys, sebagai penutup ini sebagian cuplikan pada saat demo ya. Ini kan demo besar-besaran nih ya, tanggal 30. Kita lihat. Sorry. Buat para pendukung KDM, Ini ya buat penutup ya. Jangan kita yang nungguin, dia yang nungguin harusnya. Jangan konten mulu. Mohon maaf. Mohon maaf. Ketika misalkan kata-kata saya menyinggung, ada pengikut Bapak Aing gitu ya, bodoh amat. Sekali lagi, harusnya di sini beliau konten di sini bersama-sama dengan masyarakat buruh di Jawa Barat. Harusnya jangan konten di tempat lain. Di sini nih lagi rame. Ya Bang. Gelombang aksi unjuk rasa kembali memadati kawasan pusat pemerintahan Jawa Barat pada Senin siang, tanggal 29 Desember tahun 2025. Ratusan buruh dari berbagai organisasi serikat pekerja mendatangi gedung sate di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, untuk menyuarakan keberatan mereka terhadap kebijakan penetapan upah minimum sektoral Kabupaten Kota tahun 2026 yang dinilai tidak berpihak pada hasil kesepakatan di tingkat daerah. Berdasarkan pantauan di lokasi, masa aksi mulai berdatangan sejak pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan terus bertambah hingga puncaknya pada pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Para peserta aksi datang dengan mengendarai ribuan kendaraan roda 2 yang dilengkapi dengan berbagai atribut organisasi, seperti bendera yang dikibarkan di bagian belakang motor. Setibanya di depan gedung sate, kita tunggu 4 unit mobil komando lagi ya. yang dilengkapi pengeras suara besar berjajar rapi di depan pagar utama sebagai pusat orasi. Aparat kepolisian dari Polrestabes Bandung nampak telah bersiaga di sepanjang Jalan Diponegoro, Jalan Trunojoyo, hingga area sekitar gedung sate guna menjamin kondusivitas. Menariknya, pihak kepolisian menyambut para pengunjuk rasa dengan membentangkan spanduk bernada persuasif yang berisi ajakan untuk menyampaikan aspirasi secara tertib serta komitmen kepolisian dalam melayani para pejuang aspirasi tersebut. Meski dipadati massa, arus lalu lintas di sekitar lokasi terpantau tetap mengalir ramai lancar. Aksi turun ke jalan ini dipicu oleh terbitnya keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 561.7/863/Kesra-2026 mengenai penetapan UMSK 2026. Pihak buruh melalui Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Barat, Roy Jinto Ferianto, menyatakan keberatan yang sangat mendalam karena Gubernur Deddy Mulyadi dianggap telah mencoret ratusan poin rekomendasi upah sektoral yang sebelumnya telah disepakati di tingkat kabupaten dan kota. Dari data yang ada, tercatat sebanyak 19 daerah di Jawa Barat yang telah mengajukan usulan penetapan UMSK. Namun, dalam surat keputusan yang disahkan, pemerintah provinsi hanya mengakomodasi 12 daerah saja. Ya, karena memang nggak ada Ketujuh ya wilayah yang rekomendasinya tidak masuk dalam daftar penetapan tersebut meliputi Kabupaten Sukabumi, Kota Bogor, Cianjur, Purwakarta, Garut, Majalengka, dan Sumedang. Para pekerja mendesak Gubernur Jawa Barat untuk segera melakukan revisi terhadap surat keputusan tersebut. Mereka menuntut agar nilai dan jumlah sektor dalam UMSK 2026 disesuaikan kembali dengan rekomendasi awal yang diajukan oleh para bupati dan wali kota di wilayah masing-masing. Buruh menilai bahwa pengabaian terhadap rekomendasi daerah merupakan bentuk ketidakhormatan terhadap hasil dialog tripartit yang telah dibangun dengan susah payah di tingkat lokal. Selain menuntut revisi angka, massa aksi juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penetapan upah. Mereka berharap pemerintah provinsi tidak mengambil keputusan secara sepihak tanpa mempertimbangkan dinamika ekonomi dan kesejahteraan buruh di sektor-sektor unggulan tiap daerah. Aksi ini ditegaskan sebagai upaya untuk menjamin agar hak-hak pekerja di Jawa Barat terlindungi melalui upah sektoral yang adil dan sesuai dengan kondisi lapangan. Dalam hati tolong ucapkan doa teman-teman yang masih ada di alun-alun di belakang kita doain dalam hati aja. Dalam hatinya mereka tergugah untuk gabung kita bersama-sama kita di depan gedung sate. Ya, itu kita bisa dikatakan kita kasih tepuk tangan biar yang di belakang bersama-sama dengan kita untuk di depan pagar gedung sate. Kita kasih aplaus buat mereka. Kita kasih aplaus buat yang masih ada di belakang karena mereka masih menonton kita. Mereka menonton kita. Kalau menonton pulang. Kalau menonton pulang. Iya, marah-marah sama ya teman-teman temannya. semuanya.
di tanggal 24 teman-teman. Teman-teman ketahui semuanya, di tanggal 24 kalau nggak salah maghrib kita mendapatkan kabar bahwa di setiap kabupaten kota, teman-teman, rekomendasi wali kota dan bupatinya ada yang dihapus, dikurang, betul nggak? Betul nggak? Nggak betul, nggak betul. Kemudian kita ada itikat baik, Serikat Pekerja Serikat Buruh di Jawa Barat beritikat baik. Hari itu kita tidak melakukan reaksi, tapi hari ini kita introspeksi alhasil. Kemarin hari Minggu tak hari Natal ya? Minggu ya? Hari Minggu. Apaan? Oh sorry guys ya. Kemarin iya ini kan orasinya hari Senin, maksudnya dia hari Minggunya itu ya mau diceritain ya. Ya ini kenapa ini? Bentar guys ya. Tapi yang diomongin tadi kan udah jelas-jelas dibantah ya sama KDM, bahwa KDM nggak pernah tuh menghapus, menghilangkan, mencoret itu nggak pernah. Bahkan kepala dinasnya itu ngomong secara langsung, memang kepala dinas waktu itu salah satu perwakilan ya dari Purwakarta itu memang tidak pernah melampirkan ya, tidak melampirkan rekomendasi UMSK ya. Tapi entah kenapa itu dijadikan bahan demo terus-terusan guys ya. Udah dijelasin pun tetap demo. Nah, ada apa ini? Apakah memang Jawa Barat jadi sasaran ya? Nah, ini tanda tanya besar buat kita semua. Ya ini kayaknya nih nggak mau ini ya, udah biarin aja lah ya. Ya. Oke. Sampai di sini dulu aja video kita kali ini. Video berikutnya kita masih ada video menarik lainnya. Kalian aktifkan notifikasi, caranya tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.